Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Spada dengan NIM H1011241016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan penduduk miskin terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten kota yang ada di Kalimantan. Lanjut ke latar belakang. Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong kemajuan nasional. Di Indonesia, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, termasuk wilayah Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam, namun menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja ekonomi daerah adalah tingkat pengangguran terbuka, atau disingkat sebagai TPT. Tingginya TPT mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, TPAK, dan penduduk miskin terhadap TPT di kabupaten kota yang ada di Kalimantan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara PDRB, TPAK, dan penduduk miskin terhadap TPT di kabupaten kota yang ada di Kalimantan. Selanjutnya adalah data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik setiap daerah Kalimantan pada tahun 2023. Data penelitian ini mencakup beberapa data, antaranya tingkat pengangguran terbuka yang sebagai variabel independennya, meliputi produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan presentasi penduduk miskin kabupaten kota di Kalimantan Barat yang ada di Kalimantan yang sebagai variabel independennya. Berikut adalah lampiran datanya. Lanjut adalah analisis deskripsi yang didapat dari data pada slide sebelumnya. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ketenaga kerjaan di wilayah observasi cukup bervariasi. Ada daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka rendah, namun ada pula yang relatif tinggi, mencerminkan adanya perbedaan kapasitas penyerapan tenaga kerja antar wilayah. Dari sisi perekonomian, PDRB memperlihatkan dinamika yang kontras, di mana sebagian daerah mengalami penurunan atau perlambatan ekonomi, sementara daerah lain menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga memperlihatkan perbedaan, dengan beberapa daerah berhasil menekan angka kemiskinan hingga rendah, sedangkan daerah lainnya masih menghadapi tantangan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Gambaran ini menunjukkan adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi antar wilayah yang dapat menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Lanjut masuk ke uji asumsi klasik untuk mengetahui data ini layak atau tidak. Dalam penelitian ini saya melakukan 3 uji, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,067, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai variance influence factor atau disingkat VIF dan tolerance. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi sebesar 0,921 yang lebih besar dari 0,100 dan VIF sebesar 1,085 yang kurang dari 1,000, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedasitas. Uji
Uji heteroskedasitas dilakukan dengan menggunakan metode Gleiser. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk variabel independen lebih dari 0,05. Maka, hal ini mengidentifikasi tidak terdapat gejala heteroskedasitas dalam model regresi ini. Selanjutnya adalah masuk ke seleksi model. Untuk mendapatkan model regresi yang paling optimal, dilakukan pemilihan variabel dengan menggunakan metode STOPS. Dan metode ini berfungsi untuk mengeluarkan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan, serta mengeluarkan variabel yang tidak memberikan pengaruh berarti terhadap variabel dependen. Didapat model akhir yang hanya memasukkan variabel TPAK atau X2. Y-topi sama dengan 2486,583 dikurangi 0,291 X2. Diperoleh model akhir yang hanya memasukkan variabel TPAK sebagai prediktor signifikan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,291 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada TPAK akan menurunkan nilai variabel dependen sebesar 0,291 satuan dengan asumsi faktor lain tetap. Kemudian lanjut kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan metode STEPS, diperoleh bahwa variabel TPAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Nilai koefisien regresi sebesar 0,291 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada TPAK akan menurunkan TPT sebesar 0,291 satuan dengan asumsi faktor lain tetap. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 menegaskan bahwa pengaruh TPAK terhadap TPT signifikan secara statistik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari penelitian ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.